全員1から7。そして Kali ini kita bakal ulas alur cerita film yang berasal dari negeri Sakura. Film ini diadaptasi dari sebuah serial manga terkenal yang memiliki judul yang sama dengan filmnya, yaitu Kakegurui. Berkisah tentang kehidupan di sebuah sekolah yang bernama Hiyako Private Academy. Sekolah ini sangat tidak biasa, karena ranking murid-murid di sini diurutkan berdasarkan kemampuannya dalam bermain judi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Film dibuka dengan memperlihatkan kondisi sekolah Hiyakao yang telah berdiri lebih dari 100 tahun. Hanya anak-anak orang kaya dan politisi yang bersekolah di sana. Nilai akademis menjadi tidak penting karena mereka menganggap uang adalah elemen terpenting bagi masa depan mereka. Sistem perjudian di sana dikelola oleh OSIS, dan mereka yang tidak mampu membayar atau berkontribusi akan diperlakukan seperti hewan peliharaan. Mereka dapat bebas dari situasi tersebut hanya jika mereka dapat mengalahkan Kirari, ketua OSIS yang memimpin Hiyakao Academy, dalam sebuah pertandingan judi. Sampai suatu hari datang seorang siswi pindahan baru yang bernama Jabami Yumeko. Yumeko berhasil mengalahkan beberapa anggota OSIS dan menggemparkan seisi sekolah. Beberapa anggota OSIS khawatir jika Yumeko berniat melengsarkan posisi Kirari dari jabatan ketua OSIS, dan beberapa orang lainnya beranggapan jika Yumeko hanya seorang maniak judi. Di Hiyakao juga ada sebuah kelompok putih bernama File yang selalu menentang sistem perjudian dan perbudakan di sekolah tersebut. Para anggota OSIS yang khawatir dengan keberadaan File yang mereka anggap sebagai pengganggu, kemudian mulai menyusun rencana untuk membubarkan kelompok tersebut. Yumeko yang penasaran dengan File kemudian datang berkunjung. File menggunakan gedung sekolah yang tidak terpakai sebagai markas mereka. Di sana juga berkumpul orang-orang yang pernah dijadikan budak oleh Kirari. File sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Murasame, yang konon katanya menjadi satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Kirari dalam perjudian. Di sana, Yumeko menyampaikan keinginannya untuk berjudi dengan Kirari dan Murasame. Permintaan tersebut sempat ditolak oleh Murasame, karena menganggap berjudi tidak akan menghasilkan apapun. Para anggota OSIS mulai menjalankan rencananya. Mereka mengadakan sebuah kompetisi judi, dan siapapun yang berhasil keluar sebagai pemenangnya berhak duduk di kursi Dewan Perwakilan Siswa. Mereka juga boleh meminta apapun untuk rencana hidup mereka, yang nantinya akan dikabulkan oleh Kirari. Dan hadiah yang diberikan juga tidak sedikit, yaitu sebesar 300 juta yen. Setiap kelompok berjumlah 2 orang, dan mereka bebas memilih rekan mereka. Banyak siswa mengincar Yumeko untuk dijadikan rekan mereka. Beberapa di antaranya bahkan rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit jika Yumeko mau bergabung. OSIS juga meminta para anggota File untuk meninggalkan bangunan sekolah yang mereka gunakan sebagai markas. Dan jika tidak, mereka semua akan diusir dari tempat tersebut secara paksa. Inuhachi yang memimpin kelompok perusuh kemudian meyakinkan para anggota File. Jika mereka ingin bebas, mereka semua harus berpartisipasi dalam kompetisi tersebut.
Murasame yang memimpin File kemudian muncul dan berkata jika ia tidak akan berpartisipasi. Arukibi, salah satu petinggi File, bahkan gagal meyakinkan Murasame. Arukibi, kaibutsuを倒せるのは生徒会長に勝ったあなたがなんとか言え! Tanpa diduga, di sana Yumeko memilih Suzui, sahabatnya yang bahkan tidak mengerti judi, sebagai rekannya. Mary, sahabat Yumeko, memilih Kiwatari, seorang anggota File yang hanya berpura-pura insaf, agar terbebas dari predikat hewan peliharaan. Arukibi juga memutuskan untuk pergi dan bergabung dengan Inuhachi, untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Sebanyak 50 kelompok yang berjumlah 100 orang bergabung dalam kompetisi tersebut. Pertandingan pertama adalah permainan sweet kartu. Peserta yang kalah harus menyerahkan kartu mereka pada pemenang. Mereka harus mengumpulkan minimal 20 kartu untuk lanjut ke tahap berikutnya. Berbagai cara curang mereka lakukan untuk menang, seperti mengintip kartu lawan, mengancam, bahkan membayar untuk sengaja mengalah. Saat yang lain bergegas, Yumeko malah terlihat bersantai, sampai hanya tersisa 19 kartu yang tersedia. Suzui bahkan hampir tertipu. Beruntung Yumeko berhasil membalikan keadaan, dan merebut seluruh kartu yang tersisa. Sebanyak 4 tim berhasil lolos tahap pertama, dan mereka adalah Mary Kiwatari, Sumeragi CS, Arukibi Inuhachi, dan terakhir Yumeko Suzui. Sedikit kembali ke masa lalu, terakhir kali Murasame berjudi saat ia berhasil mengalahkan Kirari untuk melunasi hutang-hutang kakaknya. Bekas luka di wajahnya ia dapatkan saat berusaha menyelamatkan kakaknya, yang tetap memutuskan untuk bunuh diri walau hutang-hutangnya sudah dilunasi. Sebelum babak semifinal dimulai, Inuhachi yang menjadi pasangan Arukibi tiba-tiba saja menghilang. Pada babak semifinal, Yumeko Suzui harus berhadapan dengan Sumeragi CS. Masing-masing dari mereka akan diberikan 8 kartu yang berisi angka 1-7 dan sebuah kartu joker. Peraturan permainannya sederhana. Mereka harus mengeluarkan kartu yang lebih besar dari lawan mereka untuk menang. Joker sendiri adalah kartu universal yang bernilai fleksibel, yaitu 1-7. Siswa lain yang tidak bermain masing-masing diberikan pinjaman 10 juta yen oleh OSIS untuk bertaruh dan memberikan voting. Hasil voting yang mereka dapat akan dikalikan poin kemenangan, dan karena itu pula hasil voting menjadi sangat penting untuk menang di ronde ini. Pada voting pertama, Yumeko mendapat 22% suara, sementara Sumeragi 78% suara. Sedikit contoh, jika Yumeko berhasil mengumpulkan 4 kemenangan, jika dikali 22%, total poin mereka menjadi 88 poin. Sementara Sumeragi dengan 2 kemenangan saja, jika dikali 78%, sudah menghasilkan 156 poin. Pada putaran pertama, Yumeko Suzui berhasil unggul dengan skor 3-1, dan voting putaran kedua pun dimulai. Di ronde terakhir, Yumeko berhasil menang dan mengubah papan skor menjadi 4-1. Saat hasil akhir voting diumumkan, Yumeko mendapat 31% suara, dan Sumeragi 69% suara. Dengan demikian, Yumeko berhasil keluar sebagai pemenang, dengan 124 poin. Sementara Sumeragi 69 poin.
Pada pertandingan kedua, Mary Kiwatari harus berhadapan dengan Arukibi Inohachi. Tapi karena Inohachi masih belum ditemukan, pertandingan sempat terhenti. Dan jika Arukibi tidak memiliki pasangan, ia akan didiskualifikasi dari pertandingan tersebut. ここまで来て。間もなくです。ビビっちゃったか。 Lalu tiba-tiba Murasame muncul dan membantu Arukibi. Awalnya ia dilarang bermain karena peraturan yang melarang pergantian pemain. Tapi Kirari mengubah peraturan tersebut dan mengizinkan Murasame untuk menggantikan Inohachi. 彼は犬八トムと考えを同じくするもの。 Pada voting pertama, Murasame Arukibi mendapat 30% suara, sementara Mary Kiwatari unggul dengan 70% suara. Murasame ternyata memiliki daya ingat yang luar biasa. Ia mampu mengingat urutan kartu yang dipegang oleh setiap orang. カード。 Dengan kemampuannya tersebut, ia mampu mengalahkan Mary Kiwatari dengan skor 3-0 pada putaran pertama. Di ronde terakhir, Murasame juga berhasil menang dan mengubah papan skor menjadi 4-0. オープン。はい。浅めの勝利。 Lalu saat voting terakhir diumumkan, Murasame berhasil mengumpulkan 59% suara, dan Mary 41% suara. Dengan demikian, Murasame Arukibi unggul dengan 236 poin. Wah! 綺麗なお花が咲いてるよねえねえビレッジ最高 Pertandingan terakhir mempertemukan Murasame dan Yumeko. Hasil voting sementara, Murasame unggul dengan 63% suara, dan Yumeko 37% suara. Di tempat lain, Inohachi berhasil ditemukan. Banyak orang menduga OSIS adalah dalang di balik insiden penyekapan tersebut. Pada dua ronde pertama, Yumeko berhasil unggul dengan skor 2-0. Arukibi juga terlihat sedih karena merasa semua keputusannya membuat tim mereka kalah di dua ronde pertama. 血のつかないミスを。ごめんなさい。 Yumeko yang sudah mencurigai Arukibi sejak lama, kemudian membongkar kedok Arukibi yang sebenarnya. Ia ternyata sengaja membuat Murasame kalah dalam pertandingan tersebut. Arukibi juga ternyata dalang di balik penculikan Inohachi. そんなつもりは。それを裏付けるように、生徒会長の関係についてお聞きしました。春木さん。 Tujuan Arukibi adalah membawa Murasame kembali ke meja judi. Ia berharap dengan usahanya tersebut, Kirari mau menerimanya kembali dan mengakui keberadaannya. Arukibi merasa tujuannya sudah tercapai karena berhasil membawa Murasame kembali ke meja judi dan menghancurkan File. Di tempat lain, beberapa anggota OSIS datang dan berusaha mengusir anggota File dari markas mereka. Tapi Mary berhasil meyakinkan para anggota File untuk melawan, jika mereka tidak ingin direndahkan sepanjang hidup mereka. Dan tanpa diduga-duga oleh para anggota OSIS, para anggota File keluar dan melakukan perlawanan. Di ronde ketiga, Arukibi kembali sengaja mengalah, dan imbasnya hasil voting untuk Murasame turun drastis. Di ronde keempat, Yumeko yang mengeluarkan kartu Joker berkesempatan untuk menang dan mengakhiri permainan. Tapi tanpa diduga, ia malah memilih angka 1, yang merupakan angka terendah, dan membiarkan Murasame merebut 1 poin dari mereka. 1でお願いします。 Pada ronde kelima dan 6, Arukibi kembali dibuat kesal, karena Yumeko lagi-lagi sengaja mengalah, dan membuat skor berimbang yaitu 3-3. オープン。ジョーカーはバッティン。ザバミムラ。 Di ronde ketujuh yang juga ronde penentuan, mereka semua mengeluarkan angka yang sama, yang artinya pertandingan tersebut berakhir imbang, dan pemenang akan ditentukan melalui hasil voting. Arukibi yakin hasil voting mereka akan rendah,
dan Murasame akan kalah dalam pertandingan tersebut. Tapi tanpa diduga-duga, Yumeko memperoleh 44% suara. Dikali 3 kemenangan, totalnya menjadi 132 poin. Sementara Murasame memperoleh 56% suara. Dikali 3 kemenangan, totalnya menjadi 168 poin. Murasame Amane, Aruki Bizuel no ofutari desu. Dan dengan hasil tersebut, Murasame Arukibi berhak duduk di kursi Dewan Perwakilan Siswa. Mereka juga berhak menentukan rencana hidup mereka, yang nantinya akan dikabulkan oleh Kirari. Di akhir film, Suzui terlihat khawatir dengan hutang-hutangnya pada OSIS yang berjumlah 200 juta yen. Dan itu semua imbas dari kekalahan mereka di pertandingan sebelumnya. Lalu tiba-tiba Mary datang membawa uang untuk melunasi hutang-hutang mereka. Dan ternyata Yumeko sudah mengatur hasil voting sebelumnya. Ia meminta bantuan Mary dan seluruh anggota Village agar bertaruh untuk kemenangan Murasame. Dan karena hal tersebutlah Murasame berhasil unggul pada hasil voting terakhir. Dan tak hanya itu, para anggota Village juga berhasil meraih keuntungan besar dari taruhan tersebut. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.